Saya memiliki sebuah kuali mistik yang ajaib. Tidak peduli apa yang dimasukkan ke dalam, akan mengalami transformasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Satu batu roh kualitas rendah dilemparkan ke dalam kuali, berubah menjadi 20 batu roh kualitas tinggi. Satu buah roh tingkat kerajaan dilemparkan ke dalam vat dalam, berubah menjadi satu buah roh tingkat surga. Seekor makhluk aneh tingkat 3 dilemparkan ke dalam kuali, telah berubah menjadi seekor makhluk dewa tingkat 9. Namun, saya masih belum puas dengan hal ini. Tiba-tiba saya muncul dengan sebuah ide yang berani. Bagaimana jika saya sendiri melompat ke dalam kuali mistik ini? Dengan proses transformasi dari tubuh saya sendiri, apakah saya bisa mendapatkan peluang untuk merombak esensi tubuh saya? Tingkat kultivasi saya saat ini, hanya pada tingkat 2 pelatihan energi. Bahkan saya belum menguasai teknik dasar sekalipun. Belum lagi teknik tingkat tinggi. Bahkan jika saya bertemu dengan makhluk aneh tingkat 1 yang paling lemah, saya hanya bisa melarikan diri demi hidup saya. Untuk memastikan semuanya, saya memutuskan, ambil beberapa semut dan ulat. Gunakan yang paling tidak menonjol untuk eksperimen terlebih dahulu. Lihat apa yang terjadi setelah makhluk hidup masuk ke dalam kuali. Akhirnya akan terjadi perubahan seperti apa. TIRTAMA, dia menangkap seekor semut hitam biasa. Dengan hati-hati, dengan perlahan, dilemparkan ke dalam kuali mistik. Terlihat bagian kuali sedikit memerah dan menghangat. Cahaya lemah menyinari tubuh semut itu. Tiba-tiba membesar hingga 10 kali lipat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah menyala dan menyilaukan. Di tubuhnya muncul garis-garis kecil yang padat. Di dinding kuali mistik, perlahan-lahan muncul sebuah baris informasi berwarna kuning. Ukiran darah Kim Hoa, tingkat pertama tahap 1. Mengandung energi roh dengan sifat api yang lemah. Saat terpasang, akan memancarkan aura panas yang menyengat. Menyentuhnya seperti terbakar oleh api. Ternyata makhluk hidup juga bisa ditingkatkan melalui proses transformasi di dalam kuali mistik. Dalam hati, saya dengan gembira meraih sebatang ranting kecil. Saya mencoba membangkitkan minat terhadapnya. Jejak simbol transformasi mulai terlihat. Makhluk itu melahap dengan keras cabang pohon. Dalam sekejap, seluruh cabang pohon terbakar api. Dalam momen singkat, berubah menjadi abu. Saya segera mengayunkan kapak kecil yang saya bawa. Setelah 2 tebasan, saya berhasil mengalahkan semut mutan ini. Saya langsung menangkap seekor ulat. Ulat hijau sepenuhnya, saya lemparkan ke dalam kuali. Kali ini, kuali memancarkan cahaya ungu yang lembut. Bentuk ulat tersebut terlihat jelas. Dengan cepat membesar beberapa kali lipat, seluruh tubuh berubah menjadi warna hijau kebiruan. Kemudian berubah menjadi warna ungu dengan tampilan yang aneh. Tubuhnya mengeluarkan cairan beracun yang lengket. Hanya dengan melihatnya saja, membuat orang merasa gemetar tanpa sebab. Di dinding puncak kembali, muncul informasi tentang serangga beracun tingkat 1. Di dalam tubuhnya, terdapat racun yang sangat kuat. Bahkan seorang kultivator pelatihan energi tahap awal pun sulit untuk menahan serangan ini. Saya tidak berani lengah. Saya menggunakan cabang pohon untuk mengusir serangga beracun itu keluar. Gunakan kaki untuk menginjaknya sampai mati. Cairan beracun menyembur ke tanah, mengikis dan membentuk lubang hitam kecil di tanah. Pada saat ini, dalam hati saya, sudah sepenuhnya yakin, jika seseorang memasuki kuali mistik, pasti, mereka juga bisa melakukan lompatan besar dalam kualitas diri. Namun, dalam hati saya masih merasa khawatir. Setelah memasuki kuali mistik, apakah kualitas akar roh akan meningkat, atau akan terpengaruh oleh kekuatan dalam kuali, berubah menjadi makhluk aneh? Tidak manusia, tidak pula hantu, tapi setelah kupikir ulang, aku saat ini hanyalah seseorang dengan akar roh kualitas rendah. Kecepatan teknik kultivasiku lambat, seperti kura-kura, bahkan jika aku berubah menjadi monster, itu masih lebih baik daripada menjadi tak berguna. Menjadi sampah yang tidak bisa naik tingkat, aku menarik napas dalam-dalam untuk meredakan kegelisahan di hatiku. Aku melempar tubuhku ke dalam kuali mistik. Begitu masuk ke dalam kuali, sebuah aliran energi hangat, tapi mendominasi, perlahan-lahan mengalir melalui tulang dan seluruh tubuhku. Seluruh tubuh memancarkan cahaya emas yang samar. Tulang-tulang mengeluarkan suara retakan kecil. Tubuh sedang mengalami transformasi dengan kecepatan, yang dapat terlihat oleh mata telanjang. Informasi pada dinding puncak terus diperbarui. Dari pemurnian akar roh, hingga memperkuat tubuh fisik, ketika 4 huruf besar berwarna emas, Tuong Tian Bate, berhenti di dinding puncak, sebuah semburan cahaya emas, menyilaukan dari dalam tubuhku. Meledak keluar, meluncur langsung ke langit-langit rumah, menghancurkan seluruh tiang dari rumah kayu tersebut. Semuanya disinari cahaya kuat hingga menjadi tembus cahaya. Tidak stabil, gejolak ini terlalu kuat. Jika ditemukan oleh orang-orang di dalam sekte, kejadian ini pasti akan membuat mereka datang. Begitu rahasia dari kuali mistik terbongkar, aku membawa harta karun. Pasti akan mengundang bencana maut. Aku langsung tak berani melanjutkan proses transformasi. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk meloncat keluar dari kuali. Ujung jariku bergerak pelan, mengecilkan kuali mistik dan menyembunyikannya di dalam tubuhku. Setelah itu, saya dengan cepat melangkah keluar dari rumah kayu, melompat ke atas atap rumah, menggunakan langit malam, untuk mengamati keadaan sekitar, hanya melihat ke 4 arah yang sunyi, seperti kertas. Sama sekali tidak ada yang menyadari hal yang tidak biasa. Saat ini, saya baru menarik napas lega, tubuh baja surgawi dalam hati saya, bergemuruh seperti kilat. Ini adalah kondisi tubuh tingkat tertinggi dalam legenda. Hanya berada di bawah tubuh suci. Memiliki kondisi tubuh ini, kecepatan kultivasi akan jauh melampaui orang biasa.
Ketahanan tubuh fisik semakin tidak ada yang bisa menandinginya. Jika tadi tidak melompat keluar di tengah-tengah, kita seharusnya bisa langsung berubah menjadi suci. Bisa mengingat kembali eksperimen sebelumnya, baik itu batu ruh, buah ruh, atau ulat berbulu sekalipun. Tingkat penguatan setelah melewati puncak, sebagian besar sekitar 10 kali lipat. Aku masih berada di tingkat bawah dari akar roh campuran, awalnya mengira bisa meningkat menjadi tingkat atas. Akar roh campuran ini sudah takdir dari langit. Tak disangka langsung menjadi tubuh Raja Langit tertinggi. Hanya tinggal satu langkah lagi, untuk memasuki alam tubuh suci, transformasi kuali mistik terhadap makhluk hidup, bahkan lebih melawan takdir terhadap makhluk mati. Namun setelah rasa kegembiraan, saya langsung kembali tenang. Pohon yang tumbuh lebih tinggi dari hutan pasti akan diterpa angin. Tubuh suci terlalu mencolok. Begitu terungkap, pasti akan menjadi sasaran para murid aliran, dihasut dan dicelakai karena iri. Semakin menarik banyak pemburu untuk mengejar, rahasia dari kuali mistik akan semakin sulit untuk disembunyikan. Untuk sementara, tetap ditekan, energi tubuh telah berkembang dengan sederhana. Ini adalah pilihan paling aman saat ini. Saya kembali ke kamar, saya mengambil beberapa buah roh yang telah melalui proses transformasi sebelumnya, dimakan dengan perlahan, duduk dengan kaki bersilang, menggerakkan teknik kultivasi untuk mentransformasi energi roh dari buah roh. Hanya dalam 2 jam, saya sudah samar-samar merasakan energi roh dalam tubuh. Lebih melimpah dari sebelumnya, sudah mencapai tahap akhir pelatihan energi tingkat 2, jika terus berjalan dengan kecepatan ini. Besok bisa menembus pelatihan energi tingkat 3. Malam hari di hari kedua. Saya memanfaatkan kegelapan malam untuk pergi ke kebun buah. Berencana mengambil belasan buah roh untuk mendukung proses kultivasi. Mempercepat kecepatan penembusan pelatihan energi tingkat 3. Tapi baru saja sampai di gerbang kebun buah. Saya melihat sekelompok pria bertubuh besar. Mereka memakai seragam pekerja kasar. Mereka berjalan mendatangi. Pemimpinnya adalah Chu Harimau, si penindas di wilayah Ladang Lamtieng. Pria harimau ini biasanya memang selalu sombong dan sewenang-wenang. Suka menindas para pekerja kasar lainnya. Hari ini, dia bahkan membawa orang lain bersamanya. Jelas-jelas, datang untuk merampas buah roh. Hatiku terasa berat, namun, di permukaan aku hanya bisa pura-pura bersikap hormat kepada mereka. Kakak-kakak sekalian, apakah kalian datang untuk berpatroli di kebun buah? Pria harimau tertawa sinis. Berpatroli apanya, kami cuma lapar dan ingin makan. Kami datang ke tempatmu untuk mencoba sedikit buah roh. Aku berusaha keras menahan amarah dalam hati. Tertawa dengan nada menenangkan seperti mencoba berbicara baik-baik. Kakak harimau, setelah makan malam, sekolah baru saja memberikan kita buah roh tingkat kuning. Buah roh kelas rendah saja, sudah sering dimakan secara berlebihan. Kemudian akan diolah lagi di gua energi roh. Hal itu tidak baik untuk perkembangan kultivasi awal. Dalam hati, saya memahami dengan jelas, murid pekerja kasar, setiap bulan hanya bisa menerima buah roh kelas rendah. Buah roh kelas menengah, adalah hak eksklusif murid bagian luar sekolah. Pria harimau ini jelas-jelas sengaja membuat kesulitan. Ingin meminta buah roh kelas menengah. Berhenti omong kosong dengan aku. Aku suruh kamu memetik, ya segera petik, jangan banyak bicara. Cepat petik 10 buah roh kelas menengah itu. Jika berani memetik yang kelas rendah, aku akan patahkan kakimu. Dia mengangkat tangannya dan menamparku. Dia sudah mencapai tingkat ketiga dalam pelatihan energi. Tamparan ini begitu kuat sampai aku terguncang. Sudut mulutku langsung mengeluarkan darah. Cepat petik 10 buah roh kelas menengah itu. Jika berani memetik yang kelas rendah, aku akan patahkan kakimu. Kemarahan di dalam hatiku meledak dengan dahsyat. Hanya bisa merasa marah karena tidak mampu langsung maju menghadapi dia. Tapi aku tahu dengan jelas bahwa tria harimau berada di tingkat 3 pelatihan energi. Beberapa anak buah di sekelilingnya, semua juga berada di tingkat 2 pelatihan energi. Pada tahap akhir ini, aku sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Aku hanya bisa menahan amarah dalam hati. Aku menghapus noda darah di sudut mulut sambil meminta maaf dengan suara pelan kepada harimau. Aku memohon ampun, aku akan segera pergi memetik buah roh, tria harimau. Dengan suara dingin, dia menendang punggungku sekali. Cepatlah, jangan bertele-tele lagi. Menghalangi urusan kami, kau benar-benar tidak berguna. Suatu saat nanti, pasti akan saya balas 10 atau bahkan 100 kali lipat. Perlahan-lahan berdiri. Kebencian yang membara hingga ke langit. Dunia kultivasi memang tempat di mana ikan besar memangsa ikan kecil. Bahkan, di dalam sekte, tanpa kekuatan, hanya bisa pasrah dibuli orang lain. Saya tidak terjebak dalam imajinasi. Dunia di luar sekte, seberapa penuh darah dan kejamnya itu? Penghinaan hari ini sudah saya simpan dalam ingatan. Kelak aku pasti akan membalasnya berlipat ganda 10 atau 100 kali lipat. Aku melangkah cepat memasuki kebun buah. Kutemukan 50 buah roh kualitas menengah. Ku memasukkan ke dalam tas, lalu menyerahkannya. Tria harimau menerima tas itu dan menggeram sambil menimbangnya. Sebuah senyum puas muncul di wajahnya. Anggap saja kau tahu diri. Saudara-saudara, kita akan kembali lagi dalam beberapa hari. Aku berdiri di tempat itu, menatap bayangan Tria harimau dan kelompoknya. Perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Mataku dipenuhi dengan hawa membunuh yang dingin. Setelah kembali ke rumah kayu, aku tidak ragu lagi. Segera aku duduk bersila. 1 jam kemudian, energi roh dalam tubuhku sepenuhnya meledak. Aku berhasil menerobos ke tahap ketiga pelatihan energi. Dengan kecepatan kultivasi ini, kurang dari 2 bulan, aku pasti bisa mencapai puncak pelatihan energi. Tria harimau,
Tunggu saja sampai aku menerobos ke tahap kelima pelatihan energi. Aku pasti akan menanganimu dengan tanganku sendiri. Untuk membersihkan penghinaan hari ini, tapi ada satu hal lagi yang harus aku lakukan. Sekarang saya sudah mencapai pelatihan energi tingkat 3. Sesuai peraturan sekte, sudah dapat mencari pemimpin pekerja kasar. Untuk mendapatkan teknik tingkat rendah, jika tidak memiliki teknik pendukung, walaupun tingkat kultivasi meningkat, tetap sulit untuk mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Selain itu, saya juga tahu bahwa, pada tanggal 15 setiap bulan, sekte akan mengadakan ujian seleksi, untuk naik peringkat dari pekerja kasar menjadi murid bagian luar, hanya perlu memenuhi salah satu dari 3 syarat. Dapat meningkatkan level dengan sukses. Pertama, memiliki akar roh kualitas tinggi. Meskipun tidak memiliki tingkat kultivasi, masih bisa langsung menjadi anggota bagian luar sekolah. Kedua, tingkat kultivasi harus mencapai pelatihan energi tingkat 3 atau lebih, dan berusia di bawah 25 tahun. Ketiga, memiliki bakat khusus dalam berbagai bidang, seperti membuat pil, formasi energi, formasi pertahanan, dan pengendalian makhluk aneh. Saat ini, saya sudah memenuhi syarat kedua. Pada tanggal 15 bulan depan, saya harus mengikuti ujian seleksi. Pagi berikutnya, seperti biasa, aku mencabut rumput di area taman, bagian dari kebun yang telah ditetapkan. Sambil bekerja, aku memikirkan cara untuk membalas dendam terhadap trio harimau. Di sekitar trio harimau, selalu ada beberapa anak buahnya yang menjaga. Selain itu, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dariku. Jika aku menyerangnya secara terbuka, aku bukan hanya gagal membalaskan dendamku, tapi aku juga akan dihukum oleh sekte. Pertikaian di antara sesama murid dianggap pelanggaran serius. Aku harus menemukan cara yang sangat rahasia, diam-diam, tanpa diketahui, untuk menyingkirkan trio harimau. Tepat saat itu, saya melihat seekor ulat bulu merayap di bawah akar pohon. Tiba-tiba saya teringat pada eksperimen yang pernah dilakukan dengan ulat. Sebelum itu, sebuah pikiran terlintas di kepala saya. Jika menggunakan kuali mistik untuk proses transformasi serangga mutasi, lalu menyuruhnya untuk menyerang trio harimau seperti itu, bahkan jika sekte melakukan penyelidikan, mereka hanya akan berpikir bahwa itu disebabkan oleh serangga liar yang beracun. Sama sekali tidak akan mencurigai saya. Tetapi masalahnya adalah, bagaimana cara membuat serangga mutasi beracun itu mendengar perintah saya? Para SESAPUH dalam sekte, semuanya memiliki cara mengendalikan makhluk aneh masing-masing. Cara mengendalikan itu ada banyak jenis, seperti perjanjian, penaklukan dengan kekuatan spiritual saat makhluk aneh terluka parah. Bisa juga menggunakan artefak magis atau teknik khusus. Selain itu, ada satu cara langsung yang paling efisien, yaitu meneteskan darah untuk menjadi tuan. Seperti artefak magis yang menerima tuan melalui darah. Menggunakan darah sendiri untuk membentuk hubungan dengan makhluk aneh. Jika saya meneteskan darah saya ke makhluk tersebut terlebih dahulu, kemudian gunakan kuali mistik untuk proses transformasi, apakah itu akan langsung menerima saya sebagai pemilik? Dengarkan dan ikuti perintah saya. Saya memutuskan malam ini, akan mencoba pulang untuk melihat. Pertama-tama, tangkap seekor ulat untuk dijadikan percobaan. Ketika sedang berpikir, terdengar langkah kaki dari kejauhan. Terlihat pekerja kasar kepala, Libak memimpin beberapa pekerja kasar lainnya. Melangkah menuju kebun pohon buah roh laut. Lam Dewa, datang ke sini untuk membantu dengan buah roh laut. Libaks memanggil, ya saya datang ke sini Pak Libaks. Saya buru-buru meletakkan pekerjaan dari tangan. Cepat melangkah maju. Libaks memeriksa beberapa buah roh di taman. Mengernyitkan alis. Ada apa dengan kayu ini? Mengapa buah roh jauh lebih sedikit dibandingkan kemarin? Lam Dewa, apakah kemarin kamu mencuri buah roh tingkat menengah? Tidak, hatiku terhimpit dan aku buru-buru menjelaskan kepada Li Kuan Se. Tuan telah salah menuduhku. Buah roh tingkat menengah itu khusus untuk murid bagian luar sekolah. Aku tidak berani seberani itu, juga tidak berani mencuri. Saya awalnya berniat menceritakan kejadian kemarin. Trio harimau datang untuk merampas buah roh. Namun setelah dipikir ulang, saya memilih menyimpan rasa dendam terhadap trio harimau. Biasanya, dia pasti sering menyuap Li Bao. Andai pun saya melimpahkan kesalahan padanya, Li Bao tetap saja tidak akan. Li Bao juga tidak akan benar-benar menyelidiki tanggung jawab trio harimau. Sebaliknya, mungkin dia justru akan memberitahu ini kepada trio harimau, membuat trio harimau menyimpan dendam dalam hatinya, dan kelak akan membalas dendam kepada saya dengan lebih kejam. Terlebih lagi, saya sedang merencanakan untuk diam-diam menyingkirkan trio harimau. Jika sekarang, aku berkonflik langsung dengan trio harimau, jika trio harimau mati, saya pasti akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Orang yang tidak makan curian. Lalu kenapa buah roh hilang begitu banyak? Li Bach mendesak Li pengurus tanpa henti. Aku sungguh tidak mencuri. Cobalah pikirkan Tuan. Supaya Tuan bisa melihat kekurangan yang jelas, pasti setidaknya lebih dari 50 buah. Aku hanya seorang kultivator pelatihan energi tingkat 3. Sekalipun aku makan sebanyak apapun, suatu malam, tidak mungkin seseorang memakan begitu banyak buah roh kan? Apa kamu mendengar sesuatu semalam? Apa ada orang yang datang untuk mencuri buah roh? Lye Bao bertanya lagi, semalam sebelum tidur. Aku sudah memeriksa kebun itu secara khusus. Tidak ada yang aneh yang kutemukan. Setelah tidur, aku tidak tahu apa lagi. Aku PURA, tak bersalah dan berbicara pelan. Lye Bak bertanya, bahkan setelah setengah hari, kami tidak menemukan penyebabnya. Baiklah, aku mengerti sekarang. Mulai sekarang saat tidur di malam hari,
harus lebih waspada. Jika mendengar ada suara di luar, harus segera bangun dan memeriksanya. Jika ada kejadian kehilangan buah roh lagi, hanya kau yang akan dimintai pertanggungjawaban. Aku mengerti, terima kasih Tuan atas peringatannya. Aku terus-menerus mengangguk. Dalam hati, aku merasa lega. Setelah Lioba membawa pekerja kasar, selesai menyusun buah roh dan pergi, aku langsung ke kebun untuk menangkap seekor ulat berbulu. Lalu menggunakan pakaian untuk membungkus beberapa lebah madu, diam-diam, membawa pulang ke rumah kayu. Saya mengecilkan kuali mistik lalu meletakkannya di atas meja. Saya menggunakan ujung jari untuk melukai luka kecil. Beberapa tetes darah segar jatuh ke tubuh ulat bulu. Kemudian melemparkan ulat bulu ke dalam kuali. Tubuh kuali memancarkan cahaya merah samar. Sinar lemah berkilau di tubuhnya. Ulat bulu segera membesar beberapa kali. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah menyala. Di tubuhnya muncul api kecil yang samar. Di permukaan kuali mistik muncul sebuah baris informasi. Sik Huang Win Chung tingkat 1, lapisan pertama. Kesadaran roh tingkat awal telah menerima pemilik. Terlihat Sik Huang Win Chung menggoyangkan kedua antenanya. Perlahan-lahan merangkak ke tepi kuali. Sepertinya sedang berusaha menyenangkan saya. Di dalam hati saya merasa terkejut sekaligus gembira. Saya mencoba memberi perintah untuk merangkak ke atas meja. Merangkaklah ke atas meja. Suara saya baru saja selesai diucapkan. Sik Huang Win Chung langsung perlahan keluar dari kuali. Lalu merangkak ke posisi yang telah saya tentukan. Berhasil. Meneteskan darah untuk berpadu dengan kuali mistik dalam proses transformasi. BANER bisa menciptakan pelayan yang patuh. Baiklah, kau pergi ke sana dan bergerak secara bebas. Aku tertawa dan berkata. Xie Huang Win Chung sepertinya mengerti apa yang aku katakan. Perlahan bergerak menuju sudut dinding. Selanjutnya, aku meneteskan beberapa tetes darah segar ke tubuhku. Beberapa lebah madu. Lalu melemparkan seluruh baju penutup lebah madu itu ke dalam kuali mistik. Tubuh kuali bercahaya dengan sinar putih yang redup. Pakaian dan tubuh secara bersamaan mengalami perubahan. Di atas puncak muncul dua baris informasi. Pelindung tubuh berbahan baja hitam, alat hukum kelas kerajaan tingkat menengah. Mampu menahan serangan dari seorang praktisi, pelatihan energi tingkat awal, dan makhluk aneh. Tingkat rendah mengurangi 30 kerusakan. Bahan yang kokoh dan tidak mudah rusak. Racun ekor bayangan merah tingkat 1 lapisan pertama. Ujung ekor mengandung racun mematikan yang menembus tulang. Melihat darah langsung mati, seorang praktisi pelatihan energi tingkat awal terkena sengatan, akan langsung tercekik dan meninggal. Setelah terkena racun sarang, hampir 1 bulan baru bisa mengumpulkan kembali sepenuhnya. Di dalam hati saya, bahagia, seperti tengah berpesta. Tak disangka pakaian biasa. Juga dapat menggunakan kuali mistik. Di proses transformasi menjadi senjata teknik kultivasi, hanya saja warna dari pakaian pelindung besi mistik ini jauh lebih gelap dari sebelumnya. Berubah menjadi warna hitam pekat. Meski tidak terlalu mencolok, tapi tetap khawatir, orang lain akan mengetahui keanehan ini. Setelah ini, aku hanya bisa lebih berhati-hati. Saat ini, seekor lebah raksasa berwarna merah gelap muncul dari dalam bajuku. Sayapnya terus-menerus mengepak, mengeluarkan suara berdengung dan melayang di depan wajahku. Ia menatapku dengan jinak, aku tanpa sadar mundur selangkah, seluruh tubuhku tegang, takut ia akan menyengatku. Aku mencoba mengulurkan tanganku. Memberi perintah pada Sik An Tok Fong untuk terbang ke samping tempat tidur. Begitu aku selesai berbicara, Sik An Tok Fong langsung mendengung sekali. Dalam sekejap, ia sudah terbang ke samping tempat tidur, kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan aku pun merasa sedikit terkejut. Aku diam-diam merasa senang di dalam hati. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan seorang kultivator pelatihan energi tingkat 5 pun, belum tentu mampu menahan serangan darinya. Menggunakannya untuk menjatuhkan pria harimau. Pasti tidak akan ada kesalahan. Kemudian, kembali ke sini. Aku memberikan perintah sekali lagi. Angin beracun bayangan merah langsung terbang kembali. Kemudian melayang di atas pundakku. Mulai sekarang, tetaplah berada di sisiku. Dalam jarak 10 meter, jika ada seseorang mendekat, maka segera bersembunyi. Siapapun yang berani menyerangku, akan kubinasakan. Beberapa hari berikutnya, aku menangkap 3 lebah madu lagi di kebun buah. Dengan metode yang sama, menggunakan proses transformasi untuk mengubah mereka menjadi lebah beracun bayangan merah. Menyimpannya sebagai senjata mematikan. Dengan memiliki 4 lebah beracun ini, bahkan jika aku bertemu dengan seorang biksu pelatihan energi tingkat 5, aku masih memiliki kekuatan untuk melawan. Malam itu, setelah makan malam, aku sedang bersiap menuju kebun buah roh laut untuk mendukung kultivasi. Terlihat trio harimau membawa serta, membuskoma serta, beberapa anggota bawannya datang ke gerbang kebun. Orang ini benar-benar datang lagi, aku tersenyum dingin dalam hati. Namun, secara lahir tetap menunjukkan rasa hormat. Harimau kakak, Anda datang lagi ya? Aku akan mengambil buah roh laut untuk Anda sekarang. Bagus kau tahu caranya. Trio harimau tertawa puas. Anggota bawannya di sekitar ikut tertawa bersama. Harimau kakak, bocah ini sebelumnya Anda ajarkan pelajaran sekali. Sekarang jauh lebih patuh. Benar, anak ini memang dasar tidak berguna. Kalau tidak dipukul, dia tidak akan tahu diri. Kakak harimau. BAGAIKANA. Kalau kita omongkan sedikit dengan Lai Kuan Se, biarkan anak ini bekerja di area Lantin. Gantilah 1 orang kita untuk menjaga kebun di sini. Nanti kita akan lebih mudah memakan buah roh. Kau tahu apa sih? Suruh Liu Kuan Se gantikan orang kita untuk menjaga kebun. Setidaknya kita harus berikan dia 5 batu roh kualitas rendah.
lebih banyak batu roh. Kita tetap seperti sekarang. Tidak menghabiskan SAIUN, tapi masih bisa makan buah roh kualitas sedang. Kenapa tidak dilakukan? Cio Harimau, memang yang terbaik. Para anggota segera ikut menyetujui. Wajah mereka penuh senyum menyanjung. Aku tidak mengatakan apa. Memutar badan dan masuk ke kebun. Segera memetik 10 buah roh kualitas sedang, memasukkannya ke dalam tas, lalu memberikannya ke kantongku. Trio harimau menerima tas itu dan mengangguk dengan puas. Bagus. SAUDARA kayu, kita makan sambil berjalan. Setelah bicara, langsung memimpin kelompoknya, sambil berbicara dan tertawa, meninggalkan kebun. Buah. Menunggu mereka pergi tidak terlalu jauh, aku segera memberi perintah secara diam-diam. Memerintahkan 4 ekor Sich Antok Fong untuk diam-diam mengikuti mereka. Harus menghabisi kelompok trio harimau, dengan cara, tak terdeteksi oleh dewa maupun iblis. Keempat, Sich Antok Fong telah diberi tugas dengan jelas. Tanpa suara sedikit pun, mereka menyusul kelompok trio harimau. Di antara mereka, 1 ekor Sich Antok Fong terbang langsung ke belakang kepala trio harimau. Ekor beracun dengan kejam menusuk masuk dengan racun mematikan. Racun itu langsung disuntikan ke tubuh trio harimau. Trio harimau berteriak kesakitan. Dengan rintihan memilukan, ia mengangkat tangannya, hendak memukul sesuatu di belakang telinganya. Namun, Sich Antok Fong telah lebih dulu melarikan diri. Dalam sekejap mata, ia sudah menghilang. Trio harimau tampak seperti baru saja disengat sesuatu. Trio harimau mulai merasakan kesadarannya semakin kabur. Ucapannya juga menjadi tergagap dan tidak jelas. Setelah berkata demikian, ia langsung jatuh ke tanah, dengan suara keras. Tidak ada lagi nafas. 3 anak buah di sampingnya, belum sempat bereaksi. Telah ditusuk oleh 3 ular beracun XICH-ANH yang masih tersisa. Hanya dalam hitungan nafas. Semua terjatuh ke tanah dan mati tanpa bernafas lagi. Hoka, mereka sudah mati. Hoka, tadi bilang tergores sesuatu, apakah itu racun? Ada racun mematikan, cepat lari. Di kejauhan, beberapa pekerja kasar yang lewat melihat pemandangan ini, mereka ketakutan sampai berteriak histeris. Segera mereka melarikan diri. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, berita tentang 4 orang dari kelompok trio harimau yang tewas karena sengatan lebah beracun telah menyebar ke seluruh wilayah pekerja kasar. Kepala pekerja kasar langsung memimpin orang-orang menuju lokasi kejadian. Setelah melakukan pemeriksaan, 4 orang dari kelompok trio harimau ditemukan tewas karena terbakar. Disebabkan oleh beberapa jenis lebah beracun yang mengalami mutasi. Pekerja kasar. Kepala pekerja kasar telah melaporkan kejadian ini kepada para tetua sekolah utama. Para tetua memang merasa bahwa kejadian ini agak aneh. Namun, wilayah sekolah utama sangatlah luas, terletak di dekat deretan gunung dan hutan lebat. Kemunculan serangga beracun yang telah bermutasi atau racun misterius juga bukanlah hal yang mengejutkan. Apalagi hanya 4 pekerja kasar yang tewas di dalam sekte Tanfan yang begitu luas, hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Namun kejadian ini tetap menimbulkan sebuah kepanikan yang cukup besar. Para pekerja kasar semuanya merasa takut, khawatir bahwa diri mereka sendiri juga akan tewas oleh sengatan lebah beracun. Para tetua sekte setelah berdiskusi, telah menyarankan 2 langkah untuk menghadapi situasi ini. Pertama, semua murid dari bagian dalam dan luar sekolah harus melakukan penyisiran menyeluruh di seluruh wilayah sekolah Tanfan, membasmi semua makhluk berbahaya seperti serangga beracun, ular berbisa, dan makhluk berbahaya lainnya. Kedua, mendistribusikan pil penawar racun kepada semua murid, termasuk murid bagian luar sekolah dan pekerja kasar. Pil penawar racun ini cukup untuk menetralisir racun dari gigitan serangga beracun dan ular berbisa. Dengan segera melaksanakan 2 langkah ini, kepanikan di sekolah secara bertahap mulai mereda. Sedangkan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap 2 ekor lebah madu lagi. Menggunakan kuali mistik, melakukan proses transformasi menjadi racun angin merah bayangan. Menambah 1 jaminan berarti menambah 1 tingkat keamanan. Hari ini adalah akhir bulan, aku pergi ke bagian pekerja kasar untuk mengambil tunjangan. Bulan ini terdiri dari 1 batu roh kelas bawah, dan 3 pil konsentrasi energi kelas bawah. Ini adalah tunjangan tetap bulanan, untuk murid bagian pekerja kasar. Meskipun tidak banyak, namun tetap cukup bagiku untuk berlatih setiap hari. Setelah makan malam, saya kembali ke tempat tinggal saya. Saat saya baru saja membuka pintu, saya melihat Liba berjalan mendekat dari kejauhan. Orang tua ini pasti datang lagi untuk menagih batu roh. Dalam hati, saya diam-diam mengutuknya. Namun di luar, saya hanya bisa berpura-pura menghormati Lia Bakera. Anda sudah datang, kata saya, lalu Liba mendengus dingin dan mengulurkan 1 tangan. Dengan nada arogan, dia berkata kepada Lam Dewa, dulu, Anda meminjam 1 batu roh berkualitas rendah dariku. Sekarang sudah waktunya untuk mengembalikannya. Dalam hati saya merasa tidak berdaya, saya hanya bisa merogoh dari dalam saku saya. Mengeluarkan 1 batu roh kualitas rendah. Memberikannya karena sebelumnya saya tidak cukup energi untuk pelatihan. Saya pernah meminjam 1 batu roh kualitas rendah dari Li Bach. Tidak disangka dia tetap mengingatnya dengan jelas. Bahkan sengaja datang ke sini untuk menagihnya. Namun setelah Li Bach menerima batu roh itu, dia tidak berniat pergi begitu saja dan malah mendekati Lam Dewa. Lam Dewa, bagaimanapun juga, bulan depan,
kamu juga harus memberi saya 2 batu roh kualitas rendah, atau sekarang kamu langsung bayar sekalian untukku. Lain kali kamu harus lewat sini. Di dalam hati saya tiba-tiba merasa marah. Orang tua ini, BENER, semakin berani, dan SIWANENG, para pekerja kasar setiap bulan, wajib menyerahkan 2 batu roh rendah kepada pengawas. Jika tidak menyerahkan, akan dikirim ke area pertambangan, untuk melakukan pekerjaan terberat, dan melelahkan menggali mineral. Di sana lingkungannya sangat ekstrim. Ditambah lagi sering ada makhluk aneh muncul. Hampir seperti sebuah perjuangan hidup dan mati, aku berusaha menahan amarah dalam hati, dan dengan suara pelan berkata kepada Libax, Baturo, bulan depan, aku pasti akan menyerahkan tepat waktu kepada Anda. Anda tenang saja. Wajah Libax berubah serius, mengancam seperti gunung. Sebaiknya kau tahu diri sedikit. Sebelum tanggal 15 bulan depan, kau harus menyerahkan batu roh kepadaku. Jika tidak, aku akan mengirim orang ke tambang, untuk menggali. Saat itu, kau akan menerima penderitaan. Setelah berkata demikian, dia berteriak tentang batu roh dengan puas, lalu pergi. Aku memandang punggung Libax yang semakin jauh. Tatapan penuh rasa dendam di mataku perlahan menjadi semakin tajam. Libax ini, sering sekali menindas para pekerja kasar. Dia juga sangat serakah, tanpa batas. Sekarang dia bahkan berani mengancamku seperti ini. Jika aku tidak menyingkirkan dia, nanti dia pasti akan menyebabkan masalah untukku. Aku segera memanggil keluar 2 Sich An Tok Fong. Baru saja selesai dikultivasi, aku mengarahkannya ke Libax. Saat dia pergi, aku memerintahkan kalian untuk mengikutinya, dari kejauhan. Jangan biarkan dia menyadari keberadaan kalian. Cari kesempatan yang tepat, lalu serang dia. Rapikan sedikit. 2 makhluk Sich An Tok Fong mengeluarkan suara menggema. Setelah membuat suara sekali, mereka mengepakkan sayap, dan diam-diam mengejar. Setelah selesai semuanya, aku kembali ke kamar, dan duduk bersila. Aku mengambil pil Tuhidan, meminumnya, dan mulai berkonsentrasi penuh pada kultivasi. Urusan tentang Libao, tunggu saja sampai besok ada berita. Saat ini, hal yang paling penting bagiku, tetaplah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan diri, bersama mencapai level ketiga pelatihan energi, berjuang untuk ujian murid bagian luar sekolah. Pada tanggal 15 bulan depan, lakukan segalanya dalam satu gerakan. Berhasil menaikkan tingkat. Hanya dengan menjadi murid bagian luar sekolah, baru bisa melepaskan diri dari status pekerja kasar. Dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk berlatih. Baru bisa BENER menguasai takdir sendiri. Baru bisa membuat orang-orang yang pernah MENINDESKU harus membayar harga yang setimpal. 2 jam kemudian, energi roh dalam tubuhku menguak sebuah titik akupuntur dengan gelombang kekuatan. Dalam pelatihan energi, aku dapat merasakannya dengan jelas. Energi roh dalam tubuhku menjadi lebih kuat. Tingkat kultivasi resmi telah mencapai tahap pelatihan energi keempat. Aku hanya membutuhkan 8 hari. Selama waktu ini, aku telah menghabiskan lebih dari 20 buah roh kelas rendah tingkat mistik. 1 buah roh kelas menengah tingkat mistik. Dan juga menyerap 6 batu roh kelas menengah tambahan. Ditambah dengan dukungan yang luar biasa dari tubuh dominasi surgawi. Hasil kultivasi selama 8 malam ini, setara dengan 15 kali kultivasi keras yang pernah kulakukan sebelumnya. Merasakan kekuatan roh yang deras di dalam tubuhku. Sudut bibirku terangkat. Aku tersenyum sambil berpikir dalam hati. Hari KE15 bulan depan akan mengikuti ujian masuk bagian luar sekolah. Kali ini, aku harus melepaskan diri dari status pekerja kasar. Siang hari kedua, aku pergi ke kantin pekerja kasar. Setelah mengambil makanan dan minuman, aku mencari sudut untuk duduk. Baru saja makan 2 suap. Langsung mendengar beberapa orang pekerja kasar di samping berkumpul bersama. BISIK membahas dengan suara penuh kegelisahan. Apa kalian sudah dengar berita itu? Semalam Li Baike meninggal, benar atau tidak? Mengapa Libax yang tampaknya baik-baik saja tiba-tiba meninggal? Kabarnya, dia meninggal karena disengat lebah beracun saat tidur. Bahkan tidak sempat meminum pil penawar racun. Mendengar mereka membicarakan itu, hatiku diam-diam merasa senang. Libax pernah memeras uang dariku. Kelompok Truongman juga sering mengintimidasiku. Sekarang mereka semua satu persatu mendapatkan karmanya. Hal ini membuat makanan terasa lebih lezat daripada biasanya. Sebenarnya kematian Libax agak aneh. Harus memastikan semua pintu tertutup rapat. Dia tidak pernah secara aktif menyerang manusia sebelumnya, apalagi mencari tahu lokasi kamar tidur Libax dengan sangat tepat. Melakukan serangan saat Libax sedang tidur nyenyak. Seolah-olah tindakan tersebut dilakukan hanya untuk balas dendam. Tetapi setelah sesepuh sekte melakukan investigasi sekali lagi, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya hanya bisa menganggap hal itu sebagai kebetulan. Semua pekerja kasar di malam hari diminta untuk tidur. Harus menutup rapat semua jalan. Harus sangat HATA. Setelah LYBAC meninggal, pengatur pekerja kasar telah mengangkat seorang pengawas baru. Untungnya, pengawas baru ini memiliki sifat yang ramah. Tidak memberikan masalah apapun kepada kita. Beberapa hari kemudian, aku merasakan KULTIVASIKU sudah menjadi stabil. Langsung berangkat ke aula utama pekerja kasar. Menemui Giang pengatur utama untuk mengajarku teknik kultivasi tingkat rendah. Giang pengatur utama sedang berdiri dengan tangan terlipat di belakang. Saat melihatku masih muda, datang meminta bertemu dengannya dengan ekspresi penuh keraguan. Tingkat kultivasi,
dapat mencapai pelatihan energi level 2 bukan? Harus diketahui bahwa pekerja kasar biasa memiliki bakat yang sangat biasa saja, dari pelatihan energi level 0 hingga pelatihan energi level 2. Setidaknya membutuhkan waktu antara 8 hingga 15 tahun. Saya tidak sombong, juga tidak merasa rendah diri ketika menjawab para murid, sudah mencapai pelatihan energi level 2. Di dalam hati Medzang, pemimpin militer semakin curiga. Dia mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan saya. Aliran kekuatan roh menyusup ke dalam tubuh saya. Setelah beberapa saat, beliau tiba-tiba melepaskan tangannya. Wajahnya penuh dengan ekspresi kebingungan. Ternyata mampu mencapai pelatihan energi tingkat 4. Ternyata mampu mencapai pelatihan energi tingkat 4. Kecepatan kultivasimu benar-benar mengagumkan. Jika memang demikian, mengapa baru sekarang datang untuk mempelajari teknik kultivasi? Saya lalu merapatkan tangan, dan berkata, orang kecil, atau hamba, sebelumnya tidak tahu bahwa mencapai pelatihan energi tingkat 2, dapat mempelajari teknik kultivasi dari kepala pengawas yang terhormat. Oleh karena itu, hari ini baru datang untuk mengganggu. Manajer Giang menganggukkan kepala. Meskipun beliau merasa kasihan pada potensi terbatas akar roh campuran saya, namun, beliau juga sangat menghargai potensi saya. Setelah itu, beliau membawa saya ke perpustakaan pekerja kasar. Beliau memberikan saya sebuah salinan tulisan tangan teknik api tingkat rendah. Dengan tegas mengingatkan saya untuk mengembalikannya setelah 7 hari. Kembali ke pondok kayu dekat kebun buah. Saya tidak sabar untuk membuka buku tulisan tangan itu. Di dalam, tercatat 3 jenis teknik api paling dasar. Teknik api berkobar, teknik bola api dan teknik tinju api. Teknik api berkobar adalah teknik sihir unsur api yang paling sederhana. Asal bisa melepaskan api berkobar, itu dianggap berhasil. Teknik bola api membutuhkan pemusatan api berkobar menjadi sebuah bola. Melepaskannya dengan akurat. Teknik tinju api memusatkan diri sebagai pusat. Melepaskan area api untuk melawan musuh yang mengepung. Berdasarkan pemahaman luar biasa dari tubuh perkasa langit, saya duduk bersila, saya mengoperasikan kekuatan roh dalam tubuh, sesuai dengan teknik kultivasi. Dalam waktu setengah jam saja, sebuah api besar sebesar sepotong kapas, sudah muncul di telapak tangan saya, melompat-lompat tanpa henti. Saya telah berhasil melatih teknik api, Saike. Pada sore hari berikutnya, aku meninggalkan pekerjaan ladang yang sedang kulakukan. Saya fokus melatih teknik bola api. Meskipun lebih sulit dibandingkan teknik api, namun, 1 jam kemudian, saya juga telah berhasil melepaskan sebuah bola api kecil sebesar kepalan tangan. Pada hari ketiga, saya sudah mahir dalam teknik tinju api, mengoperasikan energi roh, langsung dapat dalam sekejap memancarkan area api yang panas membara. Setengah bulan kemudian, saya kembali datang ke perpustakaan penyimpanan buku, menghadapi berbagai jenis buku, menyalin secara manual teknik sihir tingkat rendah, seperti elemen air. Sistem setiap hari menyisihkan 1 jam untuk berlatih. Siang hari bekerja, malam hari berlatih. Berlatih teknik kultivasi, kekuatan kultivasi juga meningkat. Tanpa sadar telah mencapai tingkat kelima pelatihan energi, hanya menunggu ujian bagian luar sekolah tiba. Tanggal 15 setiap bulannya, adalah hari ujian murid, bagian luar sekolah, dari Sekte Tanfan. Siapapun pekerja kasar yang telah berlatih, hingga mencapai pelatihan energi tingkat 3 ke atas, semua dapat ikut serta dalam ujian tersebut. Lokasi ujian diatur di sebuah area terbuka di atas gunung. Di tengah, terdapat sebuah batu roh hitam besar, tingginya setara dengan ukuran seorang manusia. Tetua Loo, bertanggung jawab atas ujian, duduk dengan tenang di belakang panggung. Pengelola utama Tagiang berdiri di sampingnya. Beberapa murid bagian luar sekolah berdiri di belakang penjaga. Sekeliling dipenuhi banyak pekerja kasar yang datang untuk menonton. Suasana ramai dengan perbincangan yang terus-menerus. Putaran pertama ujian adalah pemeriksaan tingkat kultivasi. Saya berdiri dalam antrean bersama lebih dari 10 pekerja kasar yang telah mendaftar. Dalam hati tetap tenang, tanpa ada sedikit pun gejolak. Hanya ada satu harapan yang saya nantikan. Sulit untuk menyadarinya. Beberapa pekerja kasar di depan maju satu persatu untuk menjalani pemeriksaan. Orang itu hanya mampu menggerakkan energi untuk kedua kalinya. Baturo sepertinya sama sekali tidak memberikan reaksi. GHP yang telah kalah dengan wajah muram melangkah turun dari panggung. Beberapa orang mencapai tahap ketiga pelatihan energi, tetapi usia mereka sudah melewati 25 tahun. Selain itu, akar roh mereka hanya berkualitas rendah. Akhirnya, mereka tetap tidak berhasil lulus. Hingga seorang pemuda berusia 24 tahun naik ke atas panggung. Dia diukur memiliki tahap awal pelatihan energi tingkat ketiga. Tetua ujian pun mengangguk memberikan isyarat agar dia lulus. Di bawah panggung langsung terdengar banyak bisikan kekaguman. Akhirnya, giliran saya tiba. Saya melangkah naik ke atas panggung batu. Aku meletakkan tanganku di atas batu roh. Tapi aku lupa kata-kata kepala pengelola Giang. Harusnya aku mengalirkan kekuatan roh ke dalam batu roh itu, tapi batu itu sama sekali tidak memberi reaksi apapun. Dari bawah panggung segera terdengar gelak tawa riuh. Anak ini pasti tidak berguna. Masih di tingkat 0 pelatihan energi. Tapi berani-beraninya ikut uji kemampuan. Memalukan sekali, cepat turun dari panggung. Petugas Chen mengerutkan alis dan membentakku dengan dingin. Kamu hanyalah seseorang di tingkat 0 pelatihan energi. Kamu berani datang ke sini untuk ikut BERSENANGSENANG. Cepat pergi dari sini.
Jangan menghalangi ujian, segera dimulai. Saat aku BERSIAP untuk menggunakan teknik kultivasi sekali lagi, Giang pengawas tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangan untuk menghentikan terancap SU. Tunggu dulu sebelum melanjutkan. Apakah kamu belum mengalirkan energi roh ke batu roh? Saat ujian berlangsung, kamu harus menuangkan semua energi roh dalam tubuh ke batu roh agar dapat mengukur tingkat kayu LTIVASIMU yang sebenarnya. Aku segera sadar dan cepat memulai. Aku lagi-lagi meletakkan tangan di atas batu roh. Batu. Mengalirkan seluruh energi batu roh dalam tubuh. Terus-menerus mengalirkannya ke batu roh. Dalam sekejap, bagian bawah batu roh mulai mengembangkan satu garis cahaya. Lalu menjadi 2 garis. 3 garis. 4 garis. Kemudian, berhenti teguh pada 4 garis cahaya. Latihan energi di lapisan rendah membuat tawa di bawah panggung langsung terdiam. Semua orang termangu dan terkejut melihatku. Para pekerja kasar yang baru saja mengejek saya sekarang wajahnya memerah. Sangat canggung. Di wajah Teng Cepse, terlihat sekilas ekspresi kesulitan, dicampur dengan sedikit kesedihan yang tertutup, namun tak ada pilihan selain menerima dengan berat hati. Dengan suara tinggi ia mengumumkan pelatihan energi tahap awal berhasil. Pergi ke tempat Lo Cheng Lao untuk mendaftar. Saya berjalan ke hadapan Lo Cheng Lao. Lo Cheng Lao menilaiku dari atas ke bawah, sekali tatapan. Dengan nada tenang, ia bertanya nama dan usiaku. Murid Lam Dewa, berusia 18 tahun, aku menjawab dengan hormat. Lo Cheng Lao kembali bertanya. Apa akar rohmu? Pekerja kasar di dekat saya menjawab dengan jujur. Penatua Lo mendengar itu, ekspresinya menunjukkan tanda kepuasan. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah selesai mendaftarkan informasi saya, dia menyuruh saya untuk berdiri di samping. Setelah ujian selesai, semuanya dihitung. Secara keseluruhan, ada 3 orang yang lulus ujian. Kami mengikuti Penatua Lo ke jalan bagian luar sekolah, melakukan prosedur perubahan posisi, dari pekerja kasar dipromosikan menjadi murid bagian luar sekolah. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam status diri. Saya telah menerima hadiah promosi yang melimpah. 2 setelan jubah kultivasi, murid bagian luar, sekolah Chan Hon. Sebilah pedang kualitas tinggi, Tan Phong. 2 teknik kultivasi, teknik pedang, Tan Fan, dan teknik pelatihan energi Tan Fan. Sebuah tas penyimpanan dengan ruang 1M. Status sebagai murid bagian luar, termasuk 20 batu roh kualitas rendah, 20 pil energi kualitas sedang, dan 2 buah roh. Jenis terbaik, Huang Giae. Selain itu, murid bagian luar sekolah, setiap bulan juga akan menerima sumber daya tetap. 20 batu roh tingkat rendah, 1 batu roh tingkat menengah, 10 pil pengobatan kualitas tinggi, tingkat menengah, dan 10 buah roh tingkatan kerajaan. Barang berkualitas tinggi, yang diumumkan oleh sesepuh. Mulai hari ini, kamu ditugaskan ke bagian luar sekolah Gunung Fiumye. Lachin adalah sesepuh dari cabang itu. Terancap pegawai juga sedang menjabat di puncak pelatihan. Nanti, kamu harus menjalin hubungan lebih baik dengannya. Murid akan mematuhi perintah sesepuh, dan tentu. Aku diam-diam berpikir. Sepertinya nanti aku tetap harus berurusan dengan Chen Cepse. Aku harus lebih berhati-hati belakangan ini. Makan siang, XUNG. Aku kembali ke rumah kayu di kebun buah, untuk membereskan barang-barang. Sebenarnya, tidak ada banyak barang yang harus dibereskan. Hanya beberapa pakaian lama dan beberapa barang, baru saja selesai beres-beres seperti biasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata itu adalah pekerja kasar dari kebun buah. Li Baiyatara, sudah berada di kebun buah selama lebih dari 15 tahun. Dia sangat murah hati dalam memperlakukan orang lain. Dulu, saat pertama kali saya masuk ke ruang pekerja kasar, saya ditindas oleh kelompok Zhang Man. Dia diam-diam membantu saya beberapa kali. Xiao Chen, saya dengar kamu sudah lulus ujian menjadi murid bagian luar sekolah. Liba sebuah kantong kain di tangannya. Wajahnya penuh dengan senyum bahagia. Ini adalah 2 batu roh kualitas rendah yang telah saya tabung. Kamu pergi ke bagian luar sekolah, pasti ada cara untuk bertahan. Dalam hati saya hangat meskipun ditolak. Saya menghormati niat baikmu dan dengan senang hati menerimanya. Tapi, batu roh tidak bisa aku ambil, ya. Orang yang bekerja dengan susah payah di kebun buah, juga tidak mudah. Pergilah, kamu adalah anak yang punya potensi masa depan. Kelak kamu akan menjadi orang yang sukses. Jangan lupa, di kebun buah ini, masih ada orang tua ini. Terima kasih banyak, Tuan Li. Kelak, aku pasti akan datang mengunjungimu. Setelah berpisah dari Li BM, saya terbang menuju Vio Hiofong. Sampai di tujuan, saya diberi sebuah rumah batu dengan luas sekitar 100 meter persegi. Di dalamnya terdapat kamar tidur yang tenang, ruang penyimpan barang dan aula. Perlengkapan sehari-hari lengkap tanpa kekurangan apapun. Jauh lebih baik dibandingkan rumah kayu di kebun buah roh, bahkan 100 kali lipat lebih nyaman. Setelah selesai menata barang-barang, saya mengambil teknik kultivasi energi Tan Fan, dan juga teknik pedang Tan Fan. Saya duduk bersila di dalam kamar untuk mempelajari teknik tersebut. Berdasarkan pemahaman tubuh Tuong Tien Ba, belum sampai 1 jam, saya sudah menguasai 2 teknik kultivasi ini. Setelah itu, saya memanggil kuali mistik dalam tubuh saya keluar. Kemudian, secara berurutan, memasukkan batu roh, pil obat dan buah roh, yang didapatkan sebagai hadiah. Saat naik level ke tingkat menengah, sebuah kilau cahaya muncul.
kualitas batu roh dan pil obat meningkat. Hasil yang sangat melimpah. Setelah selesai mengolah semua ini, saya langsung duduk bersila untuk bermeditasi, mengaktifkan teknik kultivasi energi awan hijau, untuk memperkuat tingkat pelatihan energi level 5 milikku. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, aku bangun sangat dini. Setelah selesai membersihkan diri, aku langsung mengambil pedang angin hijau. Di tanah kosong di luar rumah, berlatih teknik pedang awan hijau selama setengah jam. Hingga menguasai gerakan dasar, baru berhenti untuk beristirahat. Setelah itu, aku menuju jalan bagian luar sekolah di Gunung Fiumye. Tepat tiba di lapangan latihan. Sudah menarik perhatian banyak murid. Seorang murid perempuan melihatku. Di mata mereka terpancar rasa takjub dan kekaguman. Mereka diam-diam membicarakan penampilan saya. Ada beberapa murid laki-laki yang mengenal saya sejak ujian. Mengenali saya dari ujian sebelumnya. Para pekerja kasar menunjukkan ekspresi meremehkan, berbisik mengejek. Hanya seorang pekerja kasar biasa, walaupun berhasil menjadi murid bagian luar sekolah, namun, bakatnya tetap tidak terlalu hebat. Cepat atau lambat, tetap saja hanya menjadi seorang biasa tanpa kemampuan. Aku sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Aku hanya menganggukkan kepala kepada semua orang. Anggap saja ini sebagai salam penuh hormat. Pada saat ini, seorang murid perempuan sedang berlatih teknik kultivasi berwarna merah terang. Kamu adalah murid baru yang baru datang bukan? Dia tersenyum dan bertanya dengan suara manis yang menyenangkan. Aku mengangguk dan menjawab kepada kakak perempuan senior. Aku adalah Lam Dewa. Kemarin baru saja berhasil melewati ujian seleksi. Dari seorang pekerja kasar, berhasil naik menjadi murid bagian luar sekolah. Ah, ternyata itu adalah Lam Dewa. Namaku adalah Temekhu. Saya baru saja tiba. Jika ada yang tidak saya pahami, saya akan bertanya kepada Tensu jika ada masalah. Beberapa murid laki-laki tidak jauh dari saya pernah mengejek saya. Ketika melihat Tenmaktu yang dengan inisiatif menyapa saya, wajah mereka langsung berubah menjadi muram. Mereka bergumam bahwa saya hanyalah seorang pekerja kasar. Apakah dia pantas berbicara dengan Ten Sumue? Mungkin karena dia melihat Ten Sumue cantik, jadi meskipun ingin naik status juga tidak bisa? Coba lihat kembali asal-usulmu itu apa. Siapapun yang masih berani mengganggu adik Tensu, kami akan memberinya pelajaran. Saya mendengar kata-kata mereka, tapi saya tidak menaruhnya dalam hati. Yang terpenting adalah tetap mengutamakan kekuatan sebagai dasar. Ketika kekuatan saya meningkat, orang-orang ini, secara alami, tidak akan berani meremehkan saya lagi. Tidak lama kemudian, Tetua Lo memimpin 5 penjabat, keluar dari bagian luar sekolah. Lebih dari 100 murid bagian luar sekolah segera berbaris. Saya berdiri di akhir barisan. Tetua Lo berbicara beberapa kalimat sederhana. Hanya memberi nasihat kepada para murid agar tekun dalam kultivasi. Berhati-hatilah dengan keselamatan saat pergi keluar. Setelah itu, ia mengumumkan kebebasan untuk kultivasi. Saya mengeluarkan kuali mistik untuk membawa buah roh. Obat roh yang didapatkan sebelumnya, menuangkannya ke dalam kuali untuk proses transformasi. Setelah kesibukan yang cukup lama, saya berhasil memprosesnya, menghasilkan cukup banyak buah roh, dan obat roh tingkat mistik. Saya berencana pergi ke aula utama bagian luar sekolah besok. Lihat semua ini diubah menjadi batu roh. Pagi berikutnya, saya selesai melatih teknik pedang. Saya sedang bersiap menuju bagian luar sekolah. Tenmat, Thu kakak Sinyo. Tiba-tiba mendatangi adik Sinyo Lam. Kamu mau kemana? Kemarin apa kamu pergi ke Gunung Tuan, kakak senior? Aku berencana ke bagian luar sekolah untuk menukar batu roh. Kemarin kamu tidak pergi berjaga, menjadi satu dan membalas budi. Di antara penampilan Lam, muncul kilatan pemahaman. Kenapa kamu bisa mengumpulkan banyak buah roh dan obat roh? Apakah mungkin ada saudara lain yang memberi petunjuk kepada kita? Bukankah hanya untuk memahami sedikit teknik kendali pedang? Kemarin aku hanya sempat menguasai 10 teknik dasar saja. Aku sambil berbicara memanggil pedang biru angin dari punggungku. Ujung kakiku menyentuh dengan lembut dan sudah berdiri stabil di atas tubuh pedang. Tetap Makhu memandang gaya kendali pedang di antara awan. Sepasang mata indahnya terbuka lebar. Wajahnya penuh dengan ekspresi terkejut. Saudara junior ini, ternyata menunjukkan kemampuan terbang, dengan kendali pedang. Murid bagian luar sekolah biasanya, pertama, harus mencapai tingkat 6 pelatihan energi, tingkat tinggi. Baru bisa mahir mengendalikan pedang terbang. Kau baru mencapai tingkat 5 pelatihan energi, benar kan? Aku tersenyum, dan tidak menjelaskan banyak hal. Aku merangkapkan tangan kepada Tan Maktu senior, untuk berpamitan lebih dulu. Setelah itu, aku menggunakan pedang terbang, untuk pergi ke aula utama, bagian luar sekolah, meninggalkan Tan Maktu, dengan ekspresi penuh keterkejutan. Sesampainya di aula utama bagian luar sekolah, aku pergi ke tempat penukaran barang, mengambil semua buah roh dan obat roh yang telah melalui proses transformasi. Saya menukar 125 butir batu roh kualitas rendah. Setelah itu, saya pergi ke perpustakaan Tangkin. Saya meminjam buku, buah roh dan obat roh komprehensif, serta makhluk aneh komprehensif. Buku ini dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang makhluk aneh. Kedua buku ini dapat membantu saya mengenali buah roh dan obat roh lebih baik. Juga, memberikan wawasan lebih mendalam tentang makhluk aneh. Sangat berguna untuk perjalanan dan pelatihan di luar di masa depan. Saya kembali ke tempat tinggal saya di puncak Fiumye. Saya menutup jendela sekali lagi dan memanggil kuali mistik keluar. Saya mengambil 125 butir batu roh kualitas rendah yang baru saja saya tukar. Dituangkan bersama ke dalam kuali mistik untuk melewati 2 tahap proses transformasi.
Akhirnya, mendapatkan 18 batu roh berkualitas tinggi, berkualitas atas dan 156 batu roh berkualitas rendah. Hasil panen sangat melimpah. Selama 7 hari berikutnya, saya mempelajari 2 buku yang telah dipinjam, sambil melatih teknik pelatihan energi Tanfan dan teknik pedang Tanfan. Pada saat yang sama, setiap hari menyerap energi dari batu ruh, dengan memanfaatkan tubuh Tuong Tien Bate. Saya memiliki kemampuan membaca sepintas dengan sangat cepat. Sudah menguasai 2 buku, tingkat kultivasi juga telah berhasil menembus ke pelatihan energi level 7. Merasakan energi roh dalam tubuh semakin kuat, aku memutuskan dengan tegas. Lain kali aku akan pergi sendiri untuk mengumpulkan 10 sumber daya, dengan Shish An Tok Pong menemani. Meskipun bertemu makhluk aneh tingkat 2, tetap memiliki kekuatan untuk bertarung. Asalkan sumber daya sudah terkumpul cukup, maka bisa meningkatkan tingkat kultivasi dengan lebih cepat. Pagi-pagi besok, setelah rapat pagi selesai, aku langsung pergi sendirian. Pedang terbang keluar dari batas penghalang Longmon, memanggil Shish An Tong Pong. Tubuhnya sebesar burung pipit, sepasang sayap emas yang kokoh. Itu adalah kartu AS yang aku sembunyikan, terus terbang mengikuti di belakangku. Buah ruh dan obat ruh. Dalam radius 3040 mil dekat sekte utama. Sebagian besar sudah sepenuhnya diambil oleh murid-murid. Jadi aku berencana pergi ke hutan pegunungan yang lebih jauh. Di sana ada banyak burung ruh dan serangga liar. Buah roh dan obat roh juga sangat melimpah. Terbang sekitar 3040 mil, aku menarik kembali pedang dan mendarat di tanah. Berjalan masuk ke dalam hutan. Sambil berhati-hati mengenali buah roh dan obat roh. Sambil berjaga-jaga mengamati sekitar, khawatir akan bertemu dengan makhluk aneh yang kuat. Tepat ketika aku berhasil mengumpulkan setengah kantong buah roh, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala yang menyayat hati. Tepat setelah itu, seekor serigala iblis berukuran besar dengan 3 kepala menerjang keluar dengan ganas dari dalam hutan lebat. Itu adalah makhluk aneh tingkat 23, serigala iblis berkepala 3. Kecepatan serigala iblis berkepala 3 sangat cepat, jarak beberapa puluh meter. Dalam sekejap sudah berada di depan mataku, kurang dari 10 meter. 3 kepala secara bersamaan membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan taring-taring yang tajam, menghembuskan angin bau busuk. Sorot mata mereka, penuh dengan kebencian. Hatiku terasa kecut, tidak berani lengah sedikit pun. Segera mengalirkan energi roh dalam tubuhku, membentuk sebuah bola api yang ganas, menyerang ke arah 3 kepala serigala iblis. Namun, 3 kepala serigala iblis itu sangat lincah. Mereka dengan mudah menghindari bola api milikku. Bola api itu menghantam pohon besar di belakang. Dalam sekilas, tubuh telah terbakar dan berubah menjadi hitam. Saat 3 kepala serigala iblis menyerang kembali, aku dengan hati-hati menggerakkan niat untuk menggunakan Shish An Tok Pong yang memanggil angin, lalu meluncur dan dilepaskan, seperti peluru yang meluncur keluar dari laras, bertemu dengan cakaran tajam berwarna emas miliknya, menebas kuat bagian kepala di tengah dari 3 kepala serigala iblis. Suara fut terdengar. Pertarungan di antara 8 kepala serigala iblis langsung terpotong. Darah terlontar keluar. Ia mengeluarkan suara arangan kesakitan. Tubuhnya goyah sedikit, tapi tetap tidak jatuh ke tanah. Kepala yang tersisa semakin menggila, dan menerjang ke arahku. Aku memanfaatkan kesempatan itu dengan ujung kakiku menekan ringan. Kaki melompat ke atas, pedang angin hijau melesat tinggi beberapa ziang ke udara. Tubuhku sudah dipenuhi keringat dingin. Aku menatap tajam ke arah serigala iblis 3 kepala yang sedang terluka. Aku mulai mengalirkan kekuatan roh, bersiap mengaktifkan teknik tinju api untuk melawannya. Serangan baliknya, serigala iblis 3 kepala yang terluka itu benar-benar marah besar. 2 kepala yang tersisa mengeluarkan suara melengking memekakan telinga. Kaki menjejak tanah dengan keras. Tubuh kembali mempercepat gerakan sekali lagi. Ia melompat tinggi, menerjang ke arah tempat aku berdiri. Cakar tajamnya membawa hembusan angin buas dan kuat. Seakan ingin mencabik-cabik tubuhku, aku tidak berani lengah sedikit pun. Energi roh pada ujung jariku langsung melonjak. Dari mulutku keluar sebuah seruan, sebuah wilayah api yang membara, segera meledak dari sekeliling tubuhku. Ini adalah teknik tinju api. Kobaran api itu membawa suhu yang sangat panas. Dengan ganas menembus ke arah serigala iblis 3 kepala yang sedang menerjang. Ia tidak sempat menghindar. Bagian tubuh depan terbakar oleh api, mengeluarkan suara desis. Lapisan bulu langsung terbakar dan menghitam. Ia mengeluarkan jeritan menyedihkan lalu jatuh dari udara. Tanpa menunggu ia berdiri. Alai Vitaro Patsuatumani Engki Targa bergerak dengan niat jahat. Bayangan racun merah kembali menyerang. Suara dengung bergema. Melingkar cepat di sekitar 2 kepala yang tersisa dari monster. Serigala berkepala 3, menemukan momen yang tepat. Sepasang tangan emas berkilau terus-menerus menggoreskan luka. Sebuah pandangan sekilas melintas. Semuanya meninggalkan luka yang sangat dalam. Serigala iblis 3 kepala menggeliat kesakitan. Luka di tubuhnya semakin parah. Darah segar semakin banyak, mewarnai merah rumput liar di sekitarnya. Napasnya juga semakin melemah. Aku memanfaatkan kesempatan untuk menurunkan pedang terbang, mengalirkan teknik kultivasi energi King Yun, menghimpun kekuatan roh di dalam tubuh ke telapak tanganku. Dengan satu serangan, aku menghantam kepala serigala iblis 3 kepala dengan suara, "Buk!" Kepala serigala iblis 3 kepala itu hancur berkeping-keping. BENER, sudah tidak bernyawa lagi. Aku MENYIKAH, keringat dingin di dahi. Pertarungan tadi sungguh berbahaya.
Jika bukan karena bantuan dari Tuan Tak, XICHANH, hanya mengandalkan pelatihan energi, tingkat 7 yang kumiliki. Untuk mengalahkan makhluk aneh tingkat 2 Mega Ampere, Lang Batau, masih membutuhkan banyak usaha. Aku berjalan ke sisi mayat Malang Batau. Aku berjongkok, dan memasukkan tanganku ke dalam tubuhnya untuk menyelidiki. Benar saja, aku meraba sebuah inti kristal, tingkat 2 yang bulat sempurna. Mata gelap memancarkan cahaya hitam samar. Ini adalah benda yang gelap, baik digunakan untuk ditukar dengan batu roh, atau digunakan dalam kuali mistik untuk proses transformasi. Keduanya dapat memberikan manfaat yang cukup besar. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan inti tersebut dan membersihkannya. Kemudian ia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Ia memeriksa tubuh serigala iblis 3 kepala. Bulu-bulunya sangat keras. Cakarnya tajam. Mungkin ini juga bisa ditukar. Dengan sedikit batu roh, ia pun mengeluarkan belati, dan mulai menguliti bulu, serta mencabut cakarnya. Kemudian, setelah menyelesaikan semua hal ini, dengan hati-hati, aku merapikannya. Aku tidak berhenti. Aku terus memetik buah roh dan obat roh di hutan pegunungan. Dengan pengalaman bertarung sebelumnya, aku menjadi semakin waspada. Lebah besar dengan kepala harimau dan tubuh keemasan terbang di sekitar daerah itu. Aku menemukan beberapa tanaman obat roh kelas menengah tingkat mistik. Aku memanen semuanya. Tak lama kemudian, kantong penyimpananku sudah penuh sesak. Melihat langit mulai gelap, makhluk aneh di hutan pegunungan menjadi semakin aktif. Saya tidak akan tertunda lagi. Saya memanggil pedang angin hijau. Kaki menginjak pedang terbang, membawa makhluk dengan kepala harimau dan sayap emas terbang menuju sekte awan hijau di jalan yang luas. Saya mengingat lagi pertarungan yang baru saja terjadi. Energi roh di dalam tubuh masih belum stabil. Sambil terus terbang, sambil menggunakan teknik pelatihan energi awan hijau untuk menstabilkan kultivasi, namun tanpa disengaja, saya menemukan energi roh di dalam tubuh menjadi semakin kuat. Pertarungan yang baru saja terjadi memang berbahaya. Namun, ini juga membuat saya tidak bisa mengendalikan kekuatan roh dengan sempurna. Bahkan ada tanda-tanda saya akan menembus ke tingkat 8 pelatihan energi. Saat kembali ke puncak Vimia, langit sudah benar-benar gelap. Sebagian besar murid di lapangan pelatihan telah kembali untuk beristirahat. Tempat itu hanya tersisa beberapa orang. Beberapa orang masih memanfaatkan waktu untuk berlatih. Saya tidak bermaksud mengejutkan orang lain. Saya langsung menuju ke kamar batu ke-7 milik saya. Saya menutup pintu utama dan jendela. Saya masuk ke dalam meditasi dan memanggil kuali mistik, mempersiapkan proses transformasi hasil panen hari ini. Saya memasukkan inti kristal tingkat 2 itu ke dalam kuali mistik. Sebelum ada cahaya yang berkilau, inti kristal langsung diproses transformasi, berubah menjadi aliran energi roh berwarna hitam pekat, terpadu ke dalam kuali mistik. Kemudian, di dalam kuali mistik muncul satu inti yang lebih murni. Inti kristal memancarkan cahaya ungu yang lembut. Ternyata inti kristal telah diproses menjadi inti kristal tingkat 8 kualitas rendah. Aku merasa bahagia di dalam hatiku. Nilai dari suatu peringkat Han Giai masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inti kelas 2. Baik itu menyerap sendiri atau menukarnya dengan batu roh. Semuanya sangatlah berharga. Kemudian, saya mengambil buah roh dan obat roh yang saya dapatkan hari ini. Dari bulu dan cakar 3 serigala iblis, serta batu roh, kualitas rendah, yang tersisa. Saya memasukkannya ke dalam kuali mistik untuk proses transformasi. Setelah beberapa waktu sibuk, telah ditransformasikan menjadi banyak butir. Buah roh dan obat roh berkualitas paling tinggi. Kulit, bulu, dan cakar juga diproses transformasi menjadi bahan berkualitas tinggi. Batu roh diproses transformasi, menghasilkan 5 batu roh kualitas tertinggi, dan beberapa belas batu roh kualitas menengah. Melihat hasil melimpah dalam tas penyimpanan, sudut bibirku melengkung, tersenyum, dengan kuali mistik di tangan. Sama sekali tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultivasi. Dan 1 batu roh, kualitas tertinggi. Duduk dengan kaki silang. Mengaktifkan teknik kultivasi energi Tanfan. Mulai menyerap energi roh di dalamnya. Energi roh dari pasukan roh dan batu roh tidak hanya menyerap ke dalam tubuh, memperkuat saluran energi saya. Teknik tubuh dominasi langit beroperasi dengan penuh kekuatan. Dengan cepat mengubah energi roh ini menjadi kekuatan kultivasi. Demi meningkatkan kekuatan diri sendiri, entah berapa lama waktu telah berlalu. Energi roh dalam tubuh tiba-tiba memuncak, memecahkan batas kekuatan kultivasi tingkat 7. Resmi memasuki tingkat 8 pelatihan energi. Baru saja menerima energi roh yang lebih deras dalam tubuh. Dalam hati Lam Dewa dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya dalam 1 hari, tidak hanya berhasil menaklukkan makhluk aneh tingkat 2, tapi juga mencapai terobosan dalam kultivasi. Hasil ini sungguh luar biasa. Pagi-pagi keesokan harinya, aku bangun pagi. Bangun sejak dini hari, pergi ke lapangan kosong di luar rumah, untuk berlatih teknik pedang Tanfan. Setelah pertarungan dan terobosan kultivasi kemarin, aku telah menguasai teknik pedang. Teknik pedang angin hijau dilancarkan, cahaya pedang berkilau di tangan. Energi pedang meluap dengan kuat. Setiap gerakan dan teknik begitu tepat dan rapi, membawa gelombang energi roh yang lembut. Berlatih selama setengah jam. Saya menarik pedang, berdiri tegak, dan mengatur napas dengan stabil. Tidak terasa lelah sama sekali. Tingkat kultivasi pelatihan energi mencapai level 8. Ternyata jauh lebih kuat dibandingkan level 7. Pedang itu bersinar terang dan memancarkan aura yang kuat. Saya menuju distrik bagian luar sekolah di Gunung Fyohyo. Menghadiri pertemuan pagi,
Baru saja sampai di lapangan pelatihan teknik kultivasi, lalu terlihat beberapa murid laki-laki sedang berkumpul. Mereka berbicara dengan suara pelan, tentang sesuatu. Ketika melihat saya mendekat mereka langsung berhenti berbicara. Dalam tatapan matanya, tersirat sedikit rasa meremehkan dan tantangan. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mengejekku. Berasal dari pekerja kasar, seorang murid laki-laki bertubuh tinggi besar, muncul. Melangkah maju satu langkah, berdiri di hadapanku. Dengan tangan bersilang di dada, menatapku dari atas ke bawah. Hei, bocah yang naik dari pekerja kasar itu. Kudengar kemarin kau pergi keluar sendirian ya. Pemuda ini bernama Fiao Song. Tingkat pelatihan energi tahap 7. Juga dianggap memiliki sedikit kekuatan. Di antara para murid bagian luar sekolah di puncak Vimye. Biasanya sombong dan suka menindas. Banyak murid, baru telah ditindas olehnya. Saya dengan santai mengabaikannya. Tidak peduli, saya langsung berjalan melewatinya. Menuju jalan bagian luar sekolah dengan tujuan selesai. Melihat itu, matanya memancarkan sedikit kemarahan. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan saya. Tidak berani berbicara setelah itu. Seorang pekerja kasar yang tidak punya kuasa, beruntung lulus ujian dan menjadi murid bagian luar sekolah. Sudah merasa dirinya hebat sekali? Kenapa masih berani keluar sendirian? Menurutku, kau hanya sekadar beruntung saja. Tidak bertemu dengan makhluk aneh yang kuat saja kan? Beberapa murid lelaki di sekitarnya juga ikut-ikutan. Hanya seorang, dengan akar roh campuran, yang perlu berlatih. Bisa mencapai tingkat kelima pelatihan energi sudah hebat sekali. Mungkin saja kemarin itu karena bantuan orang lain, baru bisa bertahan hidup dan kembali dengan susah payah. Berasal dari pekerja kasar, di dasarnya adalah orang rendahan. Meskipun mengenakan pakaian murid bagian luar sekolah, itu tetap tidak akan mengubah identitasmu. Teriak kakak senior. Ajari dia pelajaran, agar dia tahu, murid dari sekte ini tidak semudah itu untuk diremehkan. Dengan langkah ringan, tubuhnya bergerak dengan anggun. Aku sebelumnya tidak ingin mencari masalah, namun juga absolut tidak digunakan. Orang ini telah berkali-kali mengejekku. Sekarang dia bahkan dengan sengaja memprovokasi. Jika aku tidak melawan lagi, itu hanya akan membuat mereka semakin sombong dan berlebihan. Apakah aku bisa selamat dan kembali atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Nada suaraku tenang, tetapi memancarkan aura yang kuat, yang tidak membiarkan siapapun meragukan. Lagi pula, jika berasal dari pekerja kasar, lalu kenapa? Akar roh yang rendah, memangnya kenapa? Tingkat bawahan? Tidak pernah sebelumnya, seseorang ditentukan oleh asal-usulnya, atau oleh akar rohnya saja. Setelah mendengarnya, Fosong tertawa terbahak-bahak. Tatapannya menjadi semakin meremehkan, sombong. Seorang pekerja kasar, biasa juga berani mengucapkan kata-kata ini. Hari ini aku akan menunjukkan padamu, apa yang dimaksud kekuatan sejati. Kemudian, Fiao Song mengalirkan energi roh di dalam tubuhnya. Di telapak tangan, mengkonsentrasikan arus energi roh berwarna biru muda.